Baik, sekarang saatnya kita mulai membahas petata, petitih, wewekas, dan ipat-ipat ini. Ada banyak isinya, cuma ini saya ambil dari berbagai sumber yang mungkin urutannya tidak terlalu tertib, tapi memang bisa dipahami per kalimatnya. Ini beda-beda maksudnya. Jadi tiap poin itu ada maksudnya sendiri-sendiri. Kita mulai ya. Yang pertama, ini yang paling masyhur. Yang pertama ini ditulis di mana-mana. Kalau teman-teman nanti berkunjung ke makam Kanjeng Sunan Gunung Jati, akan banyak melihat kalimat ini ditempelkan. Yaitu, ini sebelum saya baca ya, saya pamit dulu minta maaf ini pada teman-teman yang mungkin dari Cirebon atau dari Jawa Barat, atau mungkin juga teman-teman Jawa. Kalau saya tidak terlalu fasih, tidak tajwidnya juga masih kacau balau kalau membaca kalimat-kalimat dalam bahasa ini. Jadi, ya nanti saya baca apa adanya, semoga teman-teman maklum. Yang penting fokus pada maksudnya. Ini saya hanya ngutip saja dari berbagai sumber. Yang pertama, insun titip tajuk lan fakir miskin. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku menitipkan tajuk. Tajuk itu musola, langgar, tempat sholat. Lan fakir miskin. Dan fakir miskin. Jadi ini biasanya disebut paling awal sebagai pesan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Maksudnya beliau untuk urusan agama titip tajuk. Tolong ramaikan masjid, musola, langgar. Jadi mungkin ini maksudnya ya jangan sampai langgar, musola, tajuk itu sepi. Sepinya langgar, musola, masjid adalah salah satu indikator semangat dan gairah beragamanya orang-orang mulai susut, mulai surut. Yo kalau bisa bahkan masjid, musola itu tidak hanya jadi pusat peribadatan, tapi juga kalau mungkin jadi pusat intelektual, jadi pusat budaya, pusat pengembangan masyarakat, dan lain sebagainya. Seperti zaman Nabi itu kan, Nabi itu waktu di Madinah, masjid itu ya jadi pusat macam-macam. Selalu ramai. Jadi yang pertama itu yang dititipkan. Jadi Kanjeng Sunan pesen ya tajuknya dijaga. Selama tajuk ini ramai, masih banyak aktivitas di situ, berarti menunjukkan orang masih setia, masih komitmen dengan agamanya. Kemudian juga beliau titip fakir miskin. Ini semacam clue-nya, keyword-nya. Kalau urusan ke atas hubungan dengan Allah itu tajuk. Kalau urusan sesama, ini tolong lebih perhatikan fakir miskin, para du'afa, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang menderita. Mereka ini perlu perhatian lebih dari kita. Atau kalau pakai petata petitih ini mereka dititipkan oleh Kanjeng Sunan pada kita. Jadi perhatian kita kepada fakir miskin itu menunjukkan bahwa kita sedang serius menjalankan amanat Allah sebagai khalifahnya. Sementara perhatian kita kepada tajuk musola, masjid adalah isyarat simbol bahwa kita ini menetapi amanat Allah sebagai hambanya. Jadi tajuk itu simbol vertikal, tempat kita menuju Allah, dekat dengan Allah, dan fakir miskin adalah simbol horizontal, pemenuhan amanat kekhalifahan, bahwa di antara yang diamanatkan, yang harus kita tuntaskan di muka bumi ini adalah fakir dan miskin. Jadi ini oleh Kanjeng Sunan digunakan dua simbol, yaitu tajuk
dan fakir miskin. Kemudian selanjutnya masih dalam betatah petitih, yen sembayang kungsi pucuke panah, yen puasa den kungsi tetaling gandewa. Nah, ini kurang lebih artinya begini. Kalau sedang sholat, jadilah seperti anak panah. Kalau sedang puasa, jadilah seperti talinya gandewa. Gandewa itu maksudnya busur panah. Ini isyarat bahwa sholat itu kan kita sedang tegak berdiri menegakkan agama. Ini anak panah itu kan kuat, kokoh, dan melesat cepat. Ini kan cirinya anak panah. Kalau kita sholat seperti anak panah, tegak, kokoh, kuat. Jangan belok-belok, jangan lemes, jangan loyo, harus semangat terus, kokoh, kuat. Seperti ujungnya anak panah. Karena sholat itu kan imaduddin, tiangnya agama. Maka kita harus kokoh, tegak, berdiri. Sebagai simbol tegaknya agama. Jadi maka sholat kita harus serius. Lanjutannya, kalau kita puasa, kita seperti tali panah. Tali panah itu lentur, ditarik ke belakang, dipakai untuk mengarahkan anak panah. Maksudnya apa? Puasa itu kan rahasianya pengendalian diri. Simbol anak panah ini kan simbol keuletan dan pengendalian. Jadi semoga puasa itu membuahkan pengendalian diri. Jadi puasalah dengan cara seperti talinya busur panah, berarti puasalah dengan pengendalian diri yang kuat. Tidak makan, tidak minum, tapi tidak mampu mengendalikan diri, ya kehilangan makna dan rahasia puasa. Menjalankan sholat tapi suka-suka, sak seneng-senengnya sendiri, tidak peduli apakah sholatku ini berkualitas atau tidak, berarti sholatnya tidak serius, tidak tegak. Itu berarti bukan sholat yang seperti anak panah. Jadi sholatlah seperti anak panah dan puasalah seperti tali busur panah. Ini pesan paling dasar. Jadi setelah pesan tajuk dan fakir miskin, beliau juga pesan jangan lupa sholat, jangan lupa puasa. Tidak hanya itu, sekaligus kualitasnya. Sholat seperti ujung anak panah, seperti anak panah, dan puasa seperti tali busur panah. Kemudian selanjutnya ibadah kang tetep. Ibadah kang tetep itu berarti istiqomah lah. Ini pesan yang sering saya sampaikan ya, pesan istiqomah. Istiqomah itu berarti terus menerus, apapun yang dirasakan tidak berhenti. Pak, saya kok belum merasakan indahnya sholat ya Pak, saya kok belum merasakan enaknya khusyuk, saya kok belum merasakan ikhlasnya berbagi dan lain sebagainya. Tidak masalah, jalan saja terus. Mungkin di antara godaan-godaan, ujian-ujian demi kesempurnaan amal kita itu perjuangan batin kita ini. Nah, semoga kita tidak kemudian berhenti, tapi terus jalan. Ibadah kang tetap. Apapun yang dirasakan, apapun yang terjadi, apapun hambatannya, mungkin dari hati kita sendiri atau dari pikiran kita sendiri, yang penting kita tahu bahwa itu amal kebaikan, jalan saja. Nah, itu makna ibadah kang tetap. Pak, saya kok ragu, jangan-jangan sholat saya ini hanya formalitas belaka. Jangan-jangan puasa saya ini hanya dapat lapar dan hausnya. Tidak apa-apa, lanjutkan puasa, lanjutkan sholat. Paling tidak sudah jelas bahwa puasa itu satu kebaikan, bahwa puasa itu satu kebenaran. Sholat juga begitu.
Nanti pelan-pelan disempurnakan. Caranya bisa sempurna, ibadah kang tetap istiqomah. Kemudian ada lagi pesan, wedya ing Allah. Jadi takutlah kepada Allah. Ini kualitas yang kita semua sebenarnya sudah tahu, bahwa orang yang dekat dengan Allah itu cirinya antara lain takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu pasti hidupnya terjaga. Orang yang sadar bahwa dia selalu diawasi oleh Allah, karena tidak mungkin ada ruang, tidak mungkin ada waktu yang di situ Allah tidak awas, tidak ngerti tentang kita. Maka kualitas takut pada Allah ini penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tidak mungkin di ruang apapun, di waktu apapun, Allah tidak ada dan tidak melihat perbuatanku. Jadi wedya ing Allah. Ini seolah-olah sangat sederhana, tapi melaksanakannya tidak sederhana. Boleh nanti kalimat ini ditulis besar-besar di kamarnya teman-teman itu. Kasih tulisan wedi ing Allah. Nah, jadi kalau tiba-tiba kok sendirian di kamar, kemudian pegang HP, ingin buka yang aneh-aneh, begitu nongak sedikit ada tulisan wedi ing Allah. Nah, terus tidak jadi, terus wah, ya ini salah dosa, Allah mesti melihat. Atau begitu ada orang maki-maki di medsos, pita panas, ingin balas, begitu ingin balas ada tulisan wedya ing Allah. Nggak jadi sudah. Khawatir nanti Allah pasti tahu ini ternyata aku nggak ada beda dengan mereka. Mulutku dan mulut mereka sama-sama jeleknya. Ini bisa jadi rem rasa takut kita kepada Allah. Kemudian manah dan syukur ing Allah. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Ini salah satu akhlak yang mulia, yang bisa jadi sumber kebahagiaan, bisa jadi sumber kenyamanan hidup kita, tapi sering kita lupakan, yaitu syukur. Kita itu lebih suka melihat hal-hal yang negatif dari apapun yang sedang kita alami. Bahkan sekiranya yang negatif itu padahal satu kenikmatan, tapi kita kadang-kadang lupa bersyukur karena melihat sisi negatifnya. Alhamdulillah sudah lulus, sudah wisuda. Lah tapi setelah wisuda ini mau apa? Akhirnya malah sedih. Mikir mau apa setelah wisuda itu membuat kita sedih, terus lupa bahwa kita sudah dapat nikmat wisuda. Alhamdulillah sudah diberi kesembuhan oleh Allah dari sakitku ini. Tapi habis uang banyak ini, saya tidak tahu nanti mengembalikan utangnya dari mana ini. Nah, kita lupa dengan nikmat kesehatan itu karena perhatian kita didistraksi, disibukkan oleh aspek negatifnya. Karena mungkin kemarin kita untuk berobat banyak utang kemana-mana. Nah, banyak kita setiap hari itu seperti ini. Sudah diberi nikmat yang luar biasa, kita ambil sudut negatifnya. Maka penting pesannya Kanjeng Sunan ini, manah dan syukur ing Allah. Yuk hati kita dibiasakan untuk selalu bersyukur. Kita ini hidup dari detik per detik, masih bisa menikmati apapun di dunia ini, itu kan anugerah yang luar biasa dari Allah. Jantung kita masih berdetak, kita masih mampu bernafas, mengambil nafas dan mengeluarkan nafas. Dan itu pun sering kita lupakan sebagai satu anugerah dari Allah, sehingga kita melupakan aspek syukur ini. Bayangkan kalau kita bisa ambil nafas saja, begitu selesai ambil nafas, buang nafasnya tidak bisa. Atau sebaliknya, buang nafas bisa, ambilnya tidak bisa.
pasti innalillahi itu kan. Berarti sekedar bernafas saja itu nikmat yang luar biasa dari Allah. Tapi itu pun kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah terima kasih kepada Allah. Kita selalu nuntut, selalu kecewa, selalu marah-marah, selalu tidak terima pada keputusan-keputusan Allah. Seolah-olah kesulitan sedikit yang kita rasakan sekarang itu menutupi 90% kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Sehingga terus kita lupa dengan bersyukur. Maka Kanjeng Sunan wanti-wanti secara khusus, syukurlah kepada Allah. Kemudian kudu ngakehaken pertobat. Kudu ngakehaken pertobat itu harus memperbanyak tobat. Jadi tobat itu berarti kesadaran bahwa kita itu manusia, kita itu banyak salahnya, banyak kurangnya, sering khilaf. Meskipun kita sering juga tidak ngaku kalau kita salah dan kita khilaf. Maka ayo jangan berhenti bertobat. Bahkan yang tidak bersyukur tadi saja itu sebenarnya juga termasuk perilaku tidak tahu diri di hadapan Allah. Harusnya kita juga sudah bertobat pada Allah. Banyak perilaku-perilaku yang tidak kita sadari. Yang ini sebenarnya tidak pas, tidak cocok. Maka perbanyaklah bertobat. Kita sering kalau ada kesulitan menyalah-nyalahkan Allah. Kita sering kalau ada kenikmatan merasa bahwa itu karya kita, hasil kita. Nah ini kan juga perilaku yang harus kita tobati. Kita sering merasa lebih dari yang lain. Ini pun harus kita tobati. Kita sering menganggap bahwa kita ini orang yang lebih istimewa. Atau sebaliknya, ada yang minder menganggap bahwa kita ini tidak punya keistimewaan apa-apa. Seolah-olah Allah tidak memberi apa-apa pada kita. Dua-duanya harus kita tobati. Dan rasanya masih sangat banyak hal-hal yang harus kita tobati. Harus kita sadari bahwa itu salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian minta maaf kepada Allah. Jadi kudu ngakehaken pertobat. Setelah titik tajuk fakir miskin, sholat dan puasanya dijaga, istiqomah dalam ibadah, takutlah pada Allah, bersyukur dan bertobatlah. Nah ini pesan-pesan kunci. Hanya satu kalimat ternyata kalau dijelaskan ya panjang. Tapi paling tidak satu kalimat ini bisa menyadarkan kita. Ini kalau yang mengucapkan langsung Kanjeng Sunan di depan kita itu pasti lebih masuk, lebih meresap dalam diri kita. Karena faktor yang mengucapkan. Kalau yang mengucapkan hanya saya, mungkin kalian berhenti hanya pada tahu dan tidak tahu saja. Mungkin kalian ngomongnya sudah pernah Pak, wis tahu Pak, dan lain sebagainya. Ya kalau yang mengucapkan Kanjeng Sunan langsung pada kita, ya meskipun sudah pernah, tapi rasanya pasti beda. Lebih merasuk, lebih meresap. Oke, jadi petata petiti ini boleh nanti dibaca sendiri di kamar sambil merasakan bahwa ini pesan dari seorang wali kekasihnya Allah. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan ya, masih banyak petata petiti. Saya baca agak cepat, ini bagian akhlak. Ini ada banyak prinsip-prinsip moral. Ini saya baca cepat ya. Singkirna sifat kanden wanci, duwena sifat kang wanti. Jauhi sifat yang tidak baik, milikilah sifat yang baik. Gegunem sifat kang pinuji, miliki sifat terpuji. Ajailok gawe bobat, jangan suka berbohong. Aja ilok ngicek rarohi ing wong, jangan suka menghina orang lain.
Aja ngagungaken ing salira. Jangan mengagungkan diri sendiri. Aja ujub, riya, sum'ah, takabur. Jangan ujub, riya, sum'ah, takabur. Aja duwe ati ngunek. Jangan dendam. Ing panemu aja gawe tingkah. Bila engkau pandai, banyak gagasan, jangan sombong. Dan bisa mekeng ing nafsu. Harus bisa menahan hawa nafsu. Angasana diri. Harus bisa mawas diri. Ini prinsip-prinsip moral dasar. Masih sangat banyak pedoman-pedoman moral, tapi ini beberapa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan. Mari kita jadi orang yang baik, dan mari kita hindari sifat-sifat yang tidak baik dan tidak terpuji. Sebenarnya kita sudah tahu, makanya mungkin tidak perlu dijelaskan panjang lebar detail. Teman-teman sudah tahu. Ketika ada larangan-larangan seperti ini, sebenarnya kita akan mengangguk, iya memang tidak boleh yang itu. Hanya saja kita ini sering tidak peduli dalam penerapannya sehari-hari. Kita itu tahu kalau ditanya, apa kita tidak boleh sombong? Iya, kita memang tidak boleh sombong. Tapi apakah aku sombong atau tidak, itu kita jarang mengoreksi dan memeriksa diri kita sendiri. Apa aku bohong? Kita jarang masuk ke, apa jangan-jangan aku ini bohong. Kalau sudah punya kepentingan, itu kadang-kadang kita tidak peduli. Ada bohongnya sedikit-sedikit, tidak masalah. Yang penting kepentinganku tuntas. Ini yang saya maksud. Ada jarak antara pengetahuan dengan kesadaran. Semoga setelah pesan-pesan dari Kanjeng Sunan ini kita tidak sekedar tahu, tapi juga sadar. Semoga kita jadi orang yang tidak suka bohong, tidak suka menghina orang lain. Kadang-kadang kita itu tidak sadar menghina orang lain. Ketika diingatkan, lah sana duluan ya Pak yang menghina, sana duluan yang memaki, yo saya harus balas memaki. Nah, ini namanya sudah tahu kalau menghina itu jelek, kok malah kita ikut dia yang sudah jelek itu. Berarti kita followernya dia maki-maki, kita maki-maki juga. Janganlah kita harus beda dengan dia yang menurut kita jelek, ya jangan ditiru. Jangan mengagungkan diri sendiri. Ini sebenarnya kita sudah tahu. Sombong itu jelek, merasa besar itu jelek, takabur itu jelek. Tapi ya seringkali kita khilaf dalam hal ini. Kadang-kadang kita, saya sombong ini kan biar dia sadar Pak, bahwa bukan dia saja yang besar. Nah ini menurut saya masalah. Jadi untuk memadamkan api, jangan dengan api juga. Memadamkan api dengan air. Jadi jangan sampai kita salah membaca diri kita sendiri. Seolah-olah kalau orang lain sombong itu pasti salah. Nah kalau kita sombong tidak, karena ini sombong dalam rangka menyadarkan orang sombong itu. Nah ini pesannya Kanjeng Sunan, janganlah. Jangan mengagungkan diri sendiri. Jangan ujub, riya, sum'ah. Ujub itu kagum dengan dirinya sendiri. Wah, ternyata aku ini memang soleh. Ternyata aku ini memang alim. Ternyata aku ini memang orang luar biasa. Baru sadar aku. Itu namanya ujub. Jangan riya, ingin pamer. Biar orang-orang tahu betapa aku ini wawasanku luas. Biar orang-orang ngerti bahwa aku ini pinter loh cara berpikirnya. Biar orang-orang ngerti bahwa kalau aku menganalisis itu bisa canggih. Itu namanya riya. Jangan sum'ah. Sum'ah ini dekat dengan ujub. Kalau ujub itu keluar dari diri kita. Kalau sum'ah itu kita seneng kalau ada orang-orang muji kita. Orang-orang mungkin mengungkap kebesaran kita. Wah, sampean ini memang orang luar biasa. Wah, sampean ini memang pointernya kalau menjelaskan itu kagum saya. Terus begitu ada teman bilang begitu, kita ikut, iya ya. Aku itu memang hebat. Buktinya teman-teman ini ngakui semua. Itu namanya sum'ah. Nah, ini penyakit-penyakit hati yang dipesankan oleh Kanjeng Sunan. Semoga kita tidak ada di situ. Jangan dendam.
Semoga kita bisa menahan hawa nafsu. Dan mari kita selalu mawas diri. Jadi mawas diri itu berarti pandangan kita lebih banyak terarah pada diri kita sendiri. Jadi seperti orang yang pegang kaca. Pegang kaca itu kan melihat dirinya sendiri lebih banyak. Jadi bukan seperti orang yang pegang senter. Kalau pegang senter melihat keluar ke sana. Kalau pegang kaca itu melihat dirinya sendiri ke dalam. Jadi kalau ada yang jelek-jelek, ada yang hitam, ada yang kotor dari wajah kita, kita tahu. Nah, itu namanya mawas diri. Semoga pegang senter kita tidak lebih banyak daripada pegang kacanya. Karena orang terlalu banyak pegang kaca itu biasanya mencari-cari salahnya yang lain-lain sampai lupa bahwa dirinya juga banyak salah. Oke, jadi itu petatah petitih bagian kedua. Saya tidak menjelaskan detail satu-satu karena pertimbangan waktunya. Kita lanjutkan kelompok petatah petitih yang ketiga. Kalau ini lebih konkret, kalau tadi lebih umum sifatnya. Kalau ini yang pertama, angadahno ing pepadu, jauhi pertengkaran. Kemudian yang kedua, pamboroban kang ora patut anulungu, yang salah tidak usah ditolong. Kemudian yang ketiga, kenangna hajate wong, kabulkan keinginan orang. Yang keempat, aja akeh kang den pamrih, jangan banyak mengharapkan pamrih. Yang kelima, aja ilok gawe kaniaya ing makhluk, jangan membuat aniaya kepada makhluk lain. Kemudian aja nyidra janjimu barang, jangan mengingkari janji. Kemudian aja ilok ngamat kang durung yakin, jangan suka mencela sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Ini beberapa pesan lagi dari Kanjeng Sunan berhubungan dengan moralitas akhlak kita kepada sesama. Yang pertama, mari kita jauhi pertengkaran. Hidup ini memang kadang-kadang kita berhadapan dengan perbedaan-perbedaan prinsip, perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan perspektif, tapi semoga tidak berbuah pertengkaran. Karena kalau sudah jadi pertengkaran itu biasanya yang rugi semuanya. Urung menemukan kebenaran, gagal menetapkan siapa yang lebih benar, pada akhirnya hanya ketemu dengan ruginya, pecahnya persahabatan. Kita kehilangan teman. Jadi mari kita jauhi pertengkaran. Jangan sampai kita kehilangan teman. Kehilangan teman itu tidak sederhana loh. Saya bilang tadi hidup ini selalu butuh dukungan orang lain. Kalau kita kehilangan banyak teman, itu nama lainnya adalah kita kehilangan banyak dukungan. Berarti nanti ada banyak aspek hidup yang tidak bisa segera tuntas karena tidak ada dukungan orang lain. Maka mari jauhi pertengkaran. Kemudian yang kedua ini prinsipnya menarik. Yang salah tidak usah ditolong. Jadi ini sebenarnya prinsip keberpihakan. Betapapun kita tetap harus berpihak pada yang benar dan yang baik. Jangan sampai kita berpihak pada yang salah. Meskipun itu saudara kita, meskipun itu teman dekat sahabat kita, meskipun itu orang yang banyak jasanya pada kita. Tetap prinsipnya yang salah tidak usah ditolong. Jadi salah ya dibilang salah. Orang salah itu biasanya harus siap dengan konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan.
mungkin hukuman, mungkin kesulitan-kesulitan, ya sudah, itu sewajarnya orang salah. Jangan sampai kita berpihak pada yang salah atau membela yang salah, meskipun yang salah itu orang-orang dekat, teman kita, dan lain sebagainya. Kemudian kenangna hajate wong, kabulkan keinginan orang. Semampu kita, mari kita saling membantu. Kalau kita bisa menolong kesulitan saudara kita, yuk ditolong. Tidak usah terlalu banyak pertimbangan lagi. Selama masih dalam kemampuan kuasa kita menolong, menolonglah. Dan jangan banyak pamrih. Karena mungkin seringkali kita ini kalau menolong orang itu selalu perhitungan, nanti saya dapat apa. Termasuk menunggu ucapan terima kasih, itu menurut saya ya jenis pamrih. Dia terima kasih, ya alhamdulillah. Dia tidak terima kasih juga tidak masalah. Karena memang saya melakukan ini bukan karena ingin diterima kasih atau ingin dibalas jasa, tidak. Saya melakukan ini karena ini sesuatu yang baik yang diperintahkan oleh Allah. Itu saja. Tidak usah pamrih macam-macam. Karena biasanya kalau amal baik itu ditambahi pamrih-pamrih, hasilnya bisa kecewa-kecewa. Kemudian kalau kita sudah kecewa-kecewa dengan kebaikan yang kita lakukan, akhirnya kita tidak terlalu gairah, tidak terlalu semangat lagi melakukan kebaikan. Jadi terus enggan. Misalnya kita sedekah, terus tadi kita berharap, saya sedekah ini di antara harapan kita, semoga dia juga tahu diri lah, tak bantu gini, ya terima kasih lah paling tidak. Ternyata dia tidak terima kasih. Itu kan kita kecewa terusan. Kita nunggu-nunggu diterima kasih, terima kasihnya tidak muncul-muncul. Akhirnya kan kita di babak selanjutnya justru kehilangan kebaikan, karena kita terus males sedekah. Banyak orang yang tidak tahu diri, tidak mau terima kasih. Akhirnya kita yang kehilangan kebaikan kita. Kita kehilangan hal-hal baik dalam hidup kita. Karena diawali kita sendiri matok pamrih-pamrih. Maka yuk kalau bisa kita lakukan kebaikan dengan sesedikit mungkin pamrih lah. Kalau memang apa bisa Pak tidak ada pamrih, yuk sekecil mungkin. Atau tidak usah bergantung lah pada pamrih-pamrih. Jadi dia terima kasih, ya syukur. Alhamdulillah, tidak terima kasih juga tidak apa-apa. Nah, ini berarti tidak tergantung. Tapi kalau kita punya prinsip, ya orang habis diberi, ya harus terima kasih. Ya mungkin kita nanti akan jatuh pada kekecewaan demi kekecewaan. Bukan masalah kecewanya, tapi karena selanjutnya mungkin kita tidak lagi terlalu percaya dengan kebaikan. Kalau sudah tidak terlalu percaya, akhirnya kita tidak menjalankan kebaikan lagi. Dan pada akhirnya yang banyak rugi justru kita sendiri. Kemudian jangan menganiaya makhluk yang lain, ini pasti ya. Jangan mengingkari janji. Dan yang selanjutnya, jangan suka mencela sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Ini yang terakhir ini seolah-olah pesan pada kita hari ini. Aja ilok ngamat kang durung yakin. Jadi jangan suka mencela sesuatu kalau belum yakin benar, belum terbukti kebenarannya. Belakangan ini kan banyak beredar di kita berita-berita palsu, hoax. Biasanya kalau hoax ini cocok dengan prinsip kita atau dengan aspirasi kita. Meskipun bohong itu kita benarkan begitu saja. Misalnya karena kita benci pada seseorang, tiba-tiba ada fitnah atau hoax yang buruk tentang orang itu, biasanya kita cenderung membenarkan fitnah atau hoax itu. Kalau ada orang menjelaskan, salah mas, tidak begitu, itu berita palsu. Biasanya kita ngeyel, bisa saja benar, mana ada asap kalau tidak ada api. Misalnya kan kita ngeyel, pokoknya orang yang kita benci itu harus tetap salah, harus keliru. Kita diluruskan, tidak mau. Nah, ini dipesan oleh Kanjeng Sunan, kalau memang belum terbukti kebenarannya, jangan kesusu dicela, jangan kesusu disalahkan.
Baru kalau sudah yakin, oh ternyata ini memang benar, bolehlah dideklarasi, ditunjukkan bahwa ini salah. Jadi ini menurut saya sangat relevan dengan situasi kita hari ini yang sering terseret oleh arus viral dan tidak viral, yang kadang-kadang tidak kritis. Sehingga meskipun belum terbukti benar salahnya, kita langsung saja ikut menimpali sesuai dengan aspirasi dan keinginan kita. Baik. Nah, ini kelompok yang keempat. Ini kelompok tata perilaku. Tata krama atau tepo seliro. Yang pertama, tepo saliro den adol. Tampilkan perilaku yang baik. Dan hormat ing wong tua. Harus hormat pada orang tua. Dan hormat ing leluhur. Harus hormat kepada leluhur. Hormaten emanen mulyaken ing pusaka. Hormati, sayangi, dan muliakan pusaka. Den welas asih ing sapada-pada. Hendaknya menyayangi sesama manusia. Dan muliakan ing tetamu. Menghormati tamu. Nah ini bagian hormat menghormati. Jadi secara umum kita memang harus tampil jadi orang yang penuh tata krama dan hormat kepada siapa saja. Nah, itu kalau mengikuti petatah petitih ini yo sejak awal kepada orang tua, kemudian kepada leluhur, kepada pusaka, nanti kita lihat, kepada sesama. Dan ada yang lebih spesifik kepada tamu. Kalau kepada orang tua jelas ya ini prinsip ya tidak bisa diukur jasanya orang tua itu kepada kita. Jadi selain perintah agama, selain anjuran para ulama, selain mungkin budaya dan tradisi, sebenarnya menggunakan akal sehat saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus menghormati orang tua. Nah, bagian dari menghormati orang tua itu menghormati leluhur. Dari para leluhurlah asal-usul kita, dari merekalah segala fasilitas yang kita nikmati hari ini. Semoga tidak ada di antara kita yang hobinya mengorek-orek kesalahan lama, apalagi para leluhur kita. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah mikul dhuwur mendem jero. Jadi para leluhur orang tua itu harus kita angkat tinggi-tinggi. Mikul dhuwur mendem jero itu harus kita tanam dalam-dalam. Kalau ada salah, khilaf, keliru dari mereka. Ini dalam rangka bentuk penghormatan kita kepada mereka. Wong yo kenikmatan hidup berbagai fasilitas yang kita enyam hari ini itu ya sebagian besarnya kan atas jasa mereka. Dalam hal apapun. Jadi penting kita hormat leluhur. Termasuk juga pusaka. Mungkin kalau zaman Kanjeng Sunan ya pusakanya ya semacam senjata-senjata peralatan hidup, peralatan perang. Kalau zaman kita macam-macam pusaka itu. Kalau menurut saya ya bagi dosen misalnya laptop itu ya pusakanya, HP itu pusakanya hari ini, peralatan pendidikan itu ya pusakanya. Bagi pedagang mungkin timbangan itu ya pusakanya. Bagi nelayan mungkin jaring kapal itu pusakanya. Jadi alat sarana yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan, menjalankan amanah baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah. Jadi itulah kalau menurut saya pusaka. Maka kita harus menghormati, menyayangi. Para akademisi, teman-teman yang belajar itu ya pusakanya ya buku.
Jadi kitab-kitab dan lain sebagainya dan lain sejenisnya, ya harus kita muliakan. Jadi jangan sampai misalnya kita ini pelajar tapi tidak suka dan tidak hormat pada buku. Ya kita akan nanti manen hasilnya. Mungkin kita tidak akan sukses di ranah akademik, di ranah ilmu. Jadi hormaten, emanen, muliaken ing pusaka. Kemudian menyayangi sesama, pastinya ya kita sesama manusia. Relasi yang paling indah adalah relasi saling menyayangi. Bukan relasi saling mengambil keuntungan, apalagi relasi saling mengalahkan dan saling menghancurkan. Hidup ini hanya sekali, mbok kita cari yang nyaman saja dalam berhubungan dengan sesama. Termasuk dalam hal menghormati tamu. Baik, yang terakhir ini masih ada beberapa kelompok. Ini menurut saya ini kelompok yang berhubungan dengan pengendalian diri. Ini mungkin saya baca sekilas saja karena waktunya sudah sangat mepet. Yang pertama, aja dahar yang durung ngelih. Aja nginum yang durung ngelak. Jadi jangan makan sebelum lapar, jangan minum sebelum haus. Nah, ini pengendalian diri, tidak berlebihan. Jadi paradigma hidup yang pas. Tidak kurang ya tidak lebih. Aja turu yang durung katekan arip. Jangan tidur sebelum ngantuk. Kalau dipaksakan tidur sebelum ngantuk, jangan-jangan nanti kita jadi orang yang justru lebih banyak ngantuknya daripada tidak. Wong yo, ndak ngantuk kita paksa tidur, lama-lama jam tidurnya jadi melebar panjang. Yen kaya den luhur. Kalau kaya ya yang dermawan lah, yang luhur. Den suka wenan lan suka memberi gelis lipur. Jika sedih jangan diperlihatkan agar tidak lekas hilang. Agar lekas hilang, kok tidak lekas hilang. Jadi jangan diperlihatkan itu, bahkan bila perlu jangan diperlihatkan pada diri kita sendiri. Kesedihan itu nikmati sebentar saja, jangan berlama-lama. Dan jangan terus diceritakan kemana-mana, karena kadang-kadang kalau banyak diceritakan kemana-mana kesedihan kita itu terus menyebar kemana-mana, semua orang cerita, terus jadi lebih panjang. Apalagi untuk hal-hal yang memang mau tidak mau harus dialami, dan sudah dialami. Ini jadinya lama hilangnya. Ya terkecuali mungkin untuk hal-hal yang berkenaan dengan keadilan, kezoliman. Itu mungkin ya harus dilaporkan mungkin ke polisi atau siapa. Tapi untuk kesedihan-kesedihan yang sifatnya individual, rasa, itu mungkin ya lebih baik tidak banyak diperlihatkan, dicerita-ceritakan biar cepat hilang. Kalau tentang ini silahkan teman-teman merenung sendiri, karena kadang-kadang kesedihan kita itu jadi panjang karena banyak sekali orang tahu. Misalnya kita habis patah hati misalnya, terus kemudian banyak sekali orang tahu. Apalagi kita sendiri juga cerita-cerita, oh, pacarku ini kurang ajar, pacarku ini, dan seterusnya. Akhirnya banyak orang tahu, sehingga setiap kali orang ketemu kita, dia selalu bertanya tentang itu. Masalahnya jadi panjang lagi. Gimana yang dulu? Masih sedih nggak sekarang? Masih ingat nggak? Masih terbayang-bayang enggak? Akhirnya terus lama. Jadi orang terus selalu mengungkit itu karena ya awalnya kita sendiri yang menyebar. Nah, ini mari kita latihan untuk menahan diri. Kalau mau curhat, curhat ke atas kepada Allah. Baik, terus jangan serakah atau berangasan dalam hidup. Jadi hidup itu harus qanaah. Kita terima apapun jatah yang diberikan oleh Allah setelah memang awalnya kita mulai dengan ikhtiar. Dan jangan berangasan. Berangasan itu kemerungsung. Ingin segera sukses sebanyak-banyaknya. Sehingga tidak sabar mengikuti proses-proses yang harus dijalani. Kemudian
goletana rezeki sing halal, cari rezeki yang halal. Dan yang terakhir, aja ngaji kejayan kang Allah. Jangan belajar untuk kepentingan yang tidak benar. Jadi aja ngaji kejayan kan Allah. Baik, itu pesan yang terakhir. Jangan belajar untuk kepentingan yang tidak benar. Yo, menyakiti orang itu kan tidak benar. Maka tidak perlu kita belajar cara menyakiti orang. Membuat orang marah itu tidak baik. Tidak perlu kita belajar itu. Gimana caranya membuat orang sakit hati? Tidak perlulah kita belajar itu. Ilmu-ilmu yang menyakiti orang, menyusahkan orang. Gimana caranya bisa membobol akunnya, bisa itu semua yang menyusahkan orang. Tidak perlulah kita belajar. Tidak tahu lebih baik. Jadi ini bagian khas dari dunia ilmu yang jarang disinggung orang. Biasanya orang itu kan, mari kita tahu lebih banyak, mari kita lebih tahu. Tapi sebenarnya ada bagian kecil dari dunia ilmu itu yang tidak tahu itu lebih baik. Ya seperti tadi, saya tidak tahu cara menyakiti orang itu seperti apa. Saya tidak tahu cara balas dendam yang efektif itu bagaimana. Saya tidak tahu cara membuat orang kecewa, mengingkari janji itu seperti apa. Itu kan tidak tahu, tapi lebih baik. Baik teman-teman, kelihatannya waktunya sudah sampai 2 jam, malah lebih sedikit, mohon maaf. Ini saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh, lebih panjang karena ada keterbatasan-keterbatasan waktu. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya yakin dengan pasti bahwa ejaan saya, tajwid saya membaca naskah-naskah ini banyak yang keliru. Wong yo memang saya bukan orang sana. Tapi semoga makna dan pengertiannya bisa ditangkap. Yuk kapan-kapan nanti kalau ada waktu saya mau belajar tentang cara membaca tajwid teman-teman Cirebon ini yang lebih pas. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.